Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Good morning, students. How are you today? I'm good. Alhamdulillah, luar biasa. Esti Nur Faiza, semangat. Yes, yes, yes. Today we will learn about Science Cambridge. But before we start our lesson today, let's pray together. Sikap berdoa, tangan ditengadahkan, kepala ditundukkan. Duaan a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas shiratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Kelas. Yes, yes. Mana semangatmu? Ini semangatku. Good job. Okay, I will share screen. Science Cambridge 3B, kinds of plant. Jadi di sini kita belajar jenis-jenis plant, tumbuhan. Yang pertama, the first is water plants atau tanaman air. Oh ya, sorry Soliha, for your information. I use this book, Students Book 3. Jadi Soliha nanti bisa dibuka bukunya ini, Water Plants, page 14 until page 21. Okay? Share screen. Nah, let's start with water plants. Tanaman air. Kalau Soliha pernah tahu, di air itu ternyata bisa ditumbuhi oleh plants. Nah, tanamannya apa aja? Nanti kita belajar bersama-sama. All water plants need sunlight to make food. Semua tanaman air membutuhkan sinar matahari untuk membuat makanan. Nah, itu. Jadi sama seperti tanaman yang tumbuh di solid atau di tanah. Hanya saja ini tumbuhnya di air. Let's look at this picture. Who knows what is the name of the plant? Raise your hand. This is lily plant. Ini bunga teratai. Nah, Soliha. Dulu misalnya itu lihat bunga teratai for the first time in Tugu Pahlawan. At Tugu Pahlawan. Jadi tumbuhnya itu bukan di tanah, but in the water. The roots of water lily grow underwater. The roots, akar bunga teratai, grow underwater, tumbuh di bawah air. But the leaves and flowers float on the top. Jadi daun dan bunganya itu mengapung di atas air. Selain water lily, we also find duckweed. This is duckweed. Bukan bebek ya, tapi duckweed. Duckweed floats on the surface of the water. Surface of the water. Jadi sama, pluk di atas air ya. Duckweed mengapung di permukaan air. Oh, tapi beda. Kalau ini tidak ada flowernya, tidak seperti lily. Its roots
do not grow in the soil. Jadi akarnya tidak tumbuh di tanah, tapi di air ya. Ini, belum bisa kita besarkan. So, Solihah, have you seen this kind of plant? Yang pernah coba resin. Yang tidak ada flowernya ya. Yang ketiga, oh, ini seperti apa ini? What is it? This is alang-alang. Nah, kalau Solihah pernah lihat di sekitar kali atau sungai biasanya. The name is reeds. Bahasa Inggrisnya alang-alang is reeds. Reeds grow along the edge of a pond or river, to the edge. Di tepian ya, di tepi kolam atau sungai. Biasanya di desa ini banyak ya Solihah. Kalau di kota misalkan jarang lihat ini. 1.8 plants in the desert. In the desert. Jadi di dataran yang kering, Solihah. Nah, coba ini ya ampun kasihan. Ada there is tree standing alone. Yang berdiri sendirian. Di samping-sampingnya ada tumbuhan but seperti rumput-rumput kecil ya. This is cave tree. Cave tree. Pohon cave. Pohon cave, sorry. Cave tree. Pohon cave is adapted to living in a very hot and dry places. Wah. Jadi pohon cave itu beradaptasi untuk hidup di tempat yang sangat panas, in the hot place and dry place, dan tempat kering. It has small green leaves. Wait. It has small green leaves. Jadi mempunyai daun yang kecil with a waxy covering that keeps in water. Jadi di daunnya itu memiliki penutup yang seperti lilin. Maaf ya, Miss Eka kurang tahu karena belum pernah lihat tanaman ini. Later I will do more research. Nanti Miss Eka akan research lebih dalam tentang tanaman ini. Yang menahan air. Nah, it also has a very long roots. Akar yang panjang. To absorb, untuk menyimpan as much water as possible, untuk menyerap air sebanyak mungkin. Jadi akarnya tuh panjang-panjang ya ternyata di bawahnya itu. And the second plant is, pasti Solihah tahu, this is cactus. Kaktus ya. Nah, kalau Solihah lihat di sini, ini batang ya, batangnya tebal, terus ada kerut-kerutnya dan ada seperti jarum-jarumnya ya. Coba kita baca lebih jelas. The cactus has stems that swell to hold lots of water. Jadi kaktus itu mempunyai batang yang membengkak, swell, untuk menyimpan banyak air. Jadi di sini bisa klik lagi. Nah, batangnya tebal-tebal, ternyata isinya adalah air ya, Solihah. Bukan isinya adalah air, maaf, untuk menyimpan air. The folds in the stem expand when it rains. Jadi lipatan di batangnya itu mengembang saat hujan, so they can store extra water.
Jadi mereka bisa menyimpan banyak air. Which one, Miss Eka? Ini, Miss Eka klik lagi. Coba kalian lihat di sini ada lipatan-lipatannya. Nah, ini nanti akan mengembang lagi kalau misalkan rain, hujan. The plant store most of this water to use when it's very hot and dry. Tanaman ini menyimpan sebagian besar air untuk digunakan saat cuaca sangat panas dan kering. Jadi kalau di dataran kering itu jarang hujan Soliha. Cara adaptasi tanamannya adalah seperti ini. Harus banyak-banyak menyimpan air ya. And the third is lidah buaya or aloe vera. Nah, seperti ini tanamannya. Biasanya itu banyak yang punya ya. Di depan rumahnya, in front of your house, in the yard, di lapangan, biasanya ada. Aloe plants have thick leaves that store water. Jadi tanaman lidah buaya memiliki thick leaf, daun yang tebal untuk menyimpan air. The water is stored in a liquid called sap. Air tersebut disimpan di dalam cairan yang disebut getah. Kalau Soliha memotong lidah buaya, itu kan daunnya itu ya tebal sekali. Nah, dan ada getahnya. Getahnya itu ternyata air yang disimpan oleh si aloe vera. Now let's go to the mountain plants atau tanaman yang ada di gunung. Some mountains environment are very cold and windy. Beberapa lingkungan pegunungan sangat dingin dan berangin, Soliha. Some mountain environments are very cold and windy. Bukan windy, ternyata windy ya. Beberapa lingkungan pegunungan sangat dingin dan berangin. Jadi harus adaptasi juga. This is the example of the plant. Ini adalah contoh tanamannya ya, Soliana. Coba lihat yang warna kuning ini. So cute. Sangat imut ya. Ini adalah alpine plants. What? Alpine plants often have to live with snow or ice. Jadi tanaman alpine sering harus harus berbaring dengan salju atau es. Coba misalkan ganti dulu ya, bukan berbaring ini. Nah, tanaman alpine itu sering harus hidup dengan salju, snow, or ice. Alpine plants spread out along the ground. Jadi tanaman alpine ini menyebar di sepanjang tanah. Ini. Ya. They grow in gaps between rock. Mereka tumbuh di celah-celah di antara bebatuan rock. Coba kita lihat Soliha. Nah, ini tanamannya yang tadi. Tumbuhnya di sini ya, tapi they usually live in the gaps of rock.
And then 1.10, 1.10, flower and unusual plants. Wow, ada unusual ini, Miss. Yang tidak biasanya ya. Ini spesial. Ini adalah tanaman spesial dan there is a fly, Miss Eka. Ada lalat di sini. Okay, let's study this kind of plant together. Wah, coba lihat Soleh-Soleha. Have you ever seen this kind of plant? Ada lubangnya dan memiliki apa ini? Kantong ternyata Soleh-Soleha. Wow, ini adalah what is it? Kantong semar ya? Ya, kantong semar. Begini, kantong semar or pitcher plant has a strong smell that attract flies. Jadi mempunyai bau yang kuat ya, yang menarik lalat. Kalau lalat itu biasanya suka apa? Soleh-Soleha yang tahu, coba reset. Biasanya they usually like rotting meat atau daging yang sudah busuk. Nah, kalau biasanya flower, bunga, smells nice, baunya enak. Tapi kalau ini, smells like rotten meat, seperti daging yang membusuk ya, Soleh-Soleha. Jadi ya, bayangkan aja baunya seperti apa, sangat uncomfortable pastinya, nggak nyaman ya kalau di bawah manusia. Selain itu, we have this kind of plants. Nah, coba Soleh-Soleha lihat. Ada serangga ini di sini. Bisakah Bundari ya? Ini Soleh-Soleha. Nah, ada serangga juga di sini. Kebetulan pas ya di gambarnya. Okay, let's back to the screen. This is the yellow skunk cabbage. Apa Soleh-Soleha? The yellow skunk cabbage. Nah, attracts flies and beetles with its unpleasant smell. Jadi menarik lalat dan kumbang dengan baunya yang tidak sedap. Unpleasant smell. Unpleasant smell yang akan menarik fly seperti ini. This is flies ya. Lalat. Nah, tadi Soleh-Soleha sudah belajar tentang kind of plant, jenis-jenis tumbuhan. Good job Soleh-Soleha. I will stop share. Kelas-kelas? Yes. Mana semangatmu? Ini semangatku. Good job. Oke, coba let's read the book. 1.7 Water plants. Please follow Miss Eka and repeat. Oke, Soleh-Soleha. When Miss Eka says teach, berarti tirukan. Oke? Lily water. Bunga teratai. Teach. Stop. Good job. Next. Duckweed. Teach. Stop. Next. Reeds. Alang-alang. Teach. Stop. Oke. Itu tadi adalah examples of what? Water plants atau tanaman air.
Now, let's start plants in the desert. Desert. Dataran kering. Teach. Stop. Okay. Golf tree. Golf tree. Pohon golf. Teach. Stop. Cactus. 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 Teach. Stop. Aloe plants. Aloe. Aloe plants. Lidah buaya. Teach. Stop. Mountain plants. Tumbuhan yang hidup di gunung. Mountain plants. Tumbuhan yang hidup di gunung. Teach. Stop. Good job. Alpine plant. Tumbuhan alpine. Alpine plant. Tumbuhan alpine. Teach. Stop. Unusual plants. Unusual plants. Tanaman yang tidak biasa. Teach. Stop. Kantong semar. Pitcher plant. Kantong semar. Pitcher plant. Teach. Stop. Yellow skunk cabbage. Yellow skunk cabbage. Teach. Stop. Okay, good job, Solih-Solihah. We have finished our material today. Let's give applause to all of you. Okay, let's close our class by doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Amin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Thank you for watching my video. See you Solih-Solihah. Salam untuk keluarga yang ada di rumah ya.